Halo guys, welcome back. Berhubung hari ini adalah hari Dorothea sedunia, jadinya di video kali ini gue akan ngebahas tentang Dorothea, baik itu role-nya, skill-skillnya, dan juga sampai ke set atau cara nge-build-nya. Dan kita juga akan ngetes langsung di arena biar kita tahu gimana cara skill Dorothea ini bekerja dengan maksimal. Soalnya tadi pagi ada yang ngechat di channel 1 bilang kalau dia kesusahan pakai Dorothea karena ketemu musuh-musuhnya yang selalu pakai Pelops. Lah, emang benar Pelops counter Dorothea? Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Seperti yang kalian lihat, Dorothea merupakan champion legendary support dari faksi Bannerlords yang bisa kita dapatkan gratis dengan cara login 7 hari selama event Echoes of Oz ini berlangsung. Bagi player baru, support di game Raid Shadow Legends ini bermacam-macam tipenya. Support di sini tidak selalu memberikan heal ke rekan tim ataupun revive rekan tim, tetapi support di sini juga bisa memberikan buff dan debuff ke musuh. Ya contohnya seperti Dorothea ini. Dia tidak bisa nge-heal teman rekan setim ataupun merevive, tetapi dia bisa memberikan debuff yang cukup banyak dan juga cukup bagus. Oke, lanjut ke pembahasan skill-skillnya. Dimulai dari basic attack atau A1, menyerang satu musuh memiliki kemungkinan 75% menghapus satu buff musuh yang diserang secara acak dan juga berkemungkinan memberikan debuff weaken 25% sebesar 75% juga selama 2 giliran. Damage A1 ini berdasarkan attack dari Dorothea, jadi semakin besar attacknya semakin gede pula damage A1-nya. Lalu kalau kita upgrade skill A1 ini ke level maksimal, persentase di atas akan berubah menjadi 100%. Lalu A2-nya memiliki kemungkinan 75% untuk memberikan debuff mengurangi 60% defense musuh dan mengurangi 50% akurasi musuh ke semua musuh selama 2 giliran. Skill ini mempunyai cooldown yang cukup lama, yaitu 5 giliran. Tapi kalau kita upgrade skillnya ke level maksimal akan menjadi 3 giliran saja. Lanjut ke A3-nya, menyerang semua musuh, lalu mencuri semua buff di semua musuh, kemudian menyebarkan semua buff yang ada di Dorothea ini ke semua rekan tim. Wow, ini bagus banget ya. Kemudian memiliki 75% kemungkinan memberikan stun debuff ke semua musuh selama 1 giliran. Damage skill ini berdasarkan dari attack Dorothea sama seperti A1-nya. Skill ini memiliki cooldown yang sangat lama, yaitu 6 giliran. Tetapi kalau kita upgrade skill ini ke level maksimal akan menjadi 4 giliran saja. Lalu di level 3-nya, skill ini juga akan menaikkan kemungkinan stun debuff yang tadinya dari 75% ke 100%. Lalu ada efek tambahan untuk Dorothea ini ketika steam dengan champion-champion collab Echoes of Oz. Kalau ada satu champion dari event collab yang sama, skill ini tidak akan berdamage weak. Terus kalau ada 2 champion dari event collab yang sama, skill ini tidak akan ada cooldownnya. Dan kalau ada 3 champion dari event collab yang sama, ini akan mengabaikan efek polymorph musuh. Dan skill yang terakhir yaitu pasifnya. Ketika champion ini mati, semua rekan tim akan menyerang musuh yang mengekill Dorothea. Dan ketika Dorothea ini di revive, dia secara instan akan mengaktifkan langsung skill Furious Tornado atau A3-nya. Dan juga menambahkan HP champion ini sebesar 3% setiap giliran rekan tim. Dan menambahkan speed champion ini sebesar 3% setiap giliran musuh berjalan. Dan stack maksimal masing-masing buff tersebut bisa sampai 30%. Lalu auranya cukup bagus juga, yaitu speed sebesar 19% di semua battle. Nah, yang paling bagus dari semua skill Dorothea ini sebenarnya ada di A3-nya dan A2-nya. Kenapa? Karena di A2-nya seperti yang tadi kita baca bisa memberikan debuff mengurangi defense musuh sebesar 60%. Yang mana debuff tersebut amat sangat penting di game ini, baik untuk PvP ataupun PvE. Dan mengurangi 50% akurasi semua musuh juga, yang berarti debuff yang diberikan lawan akan berkemungkinan sangat kecil untuk mengenai tim kita. Dan yang paling OP ada di A3-nya. Kenapa? Karena Dorothea akan mengambil semua buff musuh yang ada, lalu menyebarkan buff tersebut ke semua rekan tim. Bayangin, semisal musuh kalian jalan duluan, dan mereka udah mengeluarkan semua skill untuk memberikan buff ke tim mereka. Tiba-tiba pas giliran Dorothea kita jalan, dia langsung mencuri semua buff musuh, berarti musuhnya yang tadinya punya banyak buff langsung gak ada buffnya sama sekali. Terus menyebarkan semua buff di musuh tadi ke semua rekan tim kita. Semisal musuh punya Pelops kayak yang tadi ngeluh di channel 1, Pelops memberikan magma shield ke satu rekan tim musuh. Ketika Dorothea kita jalan dan menggunakan A3-nya, otomatis magma shield yang ada di seluruh musuh tadi langsung ada di rekan tim kita semua. Nah, jadinya kalau ketemu Pelop harusnya ini masih kondisional ya, karena apapun bisa nggak sesuai rencana di arena, apalagi live arena. Jadinya kalau ketemu Pelops, harusnya malah Pelopsnya yang ke counter dengan Dorothea, bukan malah sebaliknya. Oh iya, untuk blessing bisa pakai Brimstone untuk sementara ini. Terus lanjut ke buildnya.
Karena Dorothy Gale ini adalah support dan tidak nge-heal dan merevive tim, dan skill-skill yang memberikan debuff ke musuh, jadinya ngebuildnya cukup gampang. Kita tinggal fokus ke dua stats, yaitu akurasi dan speed. Jadi kalau bisa, kalian tinggikan semaksimal mungkin di akurasi dan speednya aja. Walaupun tadi A1 dan A3-nya tadi berskala attack, tapi dia tidak kita fokuskan untuk menjadi damage dealer, melainkan tetap fokus dengan role dia, yaitu support di buffer. Untuk player-player baru atau para akun tuyul, kalian bisa menggunakan set artefak yang diberikan secara gratis selama login 6 hari kemarin, yaitu set perception. Karena bonus stat yang diberikan itu sesuai banget dengan yang kita butuhkan. Plus 40 akurasi dan plus 5% speed. Lalu untuk player-player mid game dan juga para sepuh, kalian bisa menggunakan full set feral, soalnya di set bonus ke-9 tersebut bisa memberikan bonus 5% damage ke semua rekan tim di setiap debuff yang diberikan Dorothy Gale. Dan jangan lupa tetap fokus mencari substat, akurasi, dan speed setinggi-tingginya, baik kalian menggunakan set perception ataupun set feral. Lanjut ke reliknya, kalian bisa menggunakan Hand of Uncreation ataupun Molten Death Bell ataupun relik-relik yang menaikkan akurasi untuk Dorothy Gale. Dan untuk Masteries, kalian bisa menggunakan seperti ini, yang intinya adalah menaikkan akurasi dan mengurangi cooldown skill-skillnya. Dan untuk arena, sebenarnya gue udah record videonya, akan tapi ternyata waktunya itu cukup lama dan mungkin akan gue upload di next video, bukan di video ini. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.